DPR memastikan calon anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih telah memenuhi kriteria dalam uji kepatutan dan kelayakan. Selanjutnya, calon anggota KPU dan Bawaslu terpilih diupayakan dapat dibawa ke paripurna pada 18 Februari 2022. Menjadi penekanan kita. Apa inovasi itu? Inovasi itu terkait dengan soal efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Dari mulai soal tahapan dan sebagainya, sehingga ruang-ruang untuk menggunakan teknologi informasi, teknologi digital dan sebagainya itu menjadi hal yang menjadi penting ke depan. Nah, sejauh mana mereka punya inovasi terkait dengan hal-hal seperti itu. Misalnya memperpendek masa kampanye, memperpendek rekapitulasi suara, memperpendek perselisihan hasil pemilu, ini juga menjadi tuntutan yang diminta. Dan pemirsa, guna mengetahui jalannya fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu di Komisi 2 DPR, kita akan bergabung bersama reporter Said Mansur dan juru kamera Rangga Samudra. Ya, Said, adakah informasi terbaru terkait dengan jalannya fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu ini? Eliza, sampai dengan sore ini fit and proper test di Komisi 2 terhadap calon anggota KPU dan juga Bawaslu masih terus berlangsung. Yang kami pantau, Eliza, memang agenda ini memang agak molor dan saat ini sudah tengah berlangsung ke peserta keempat yang dilakukan fit and proper test. Dari total ada 8 peserta yang dijadwalkan akan mengikuti fit and proper test hari ini. 8 orang peserta calon ini terdiri dari 6 calon anggota KPU dan 2 calon anggota Bawaslu. Ini terjadi molor seperti ini, Eliza, karena memang tadinya sesuai jadwal ini sebenarnya dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10 pagi tadi. Namun karena bertepatan dengan jadwal rapat paripurna yang juga harus diikuti oleh Komisi 2 sehingga kemudian ini diundur, baru dimulai sekitar pukul 1 siang tadi. Dan juga pihak Komisi 2, Eliza, memang memastikan meskipun jadwal ini diundur, pihak Komisi 2 memastikan akan tetap menyelesaikan fit and proper test yang sudah dijadwalkan pada hari ini, yaitu kepada 8 calon anggota, ada 6 calon anggota KPU dan 2 calon anggota Bawaslu. Dan meskipun dimulai pada pukul 1 siang tadi dan dimungkinkan akan selesai lebih malam daripada biasanya dan juga daripada jadwal yang sudah ditentukan, mungkin sekitar pukul 10 malam ataupun lebih malam lagi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustafa mengatakan bahwa pihaknya akan coba menyesuaikan daripada proses ataupun waktu yang digunakan setiap calon untuk kemudian bisa tetap menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Pihak Komisi 2 juga memang sebelumnya memastikan bahwa besok ini hanya akan difokuskan nantinya sisa 8 orang lagi, Eliza, dari total 14 orang calon anggota KPU dan 10 orang calon anggota Bawaslu yang disodorkan oleh panitia seleksi atau pansel kepada DPR RI, khususnya di Komisi 2. Ini akan diselesaikan pada besok hari terakhir, yaitu Rabu 17 Februari 2022. Nantinya dari sana setelah hari terakhir nantinya, maksud saya tanggal 16 Februari 2022 pada Rabu besok, nantinya setelah fit and proper test hari ketiga besok, ini nantinya Komisi 2 akan menyelesaikan pada rapat pleno di penghujung rapat terakhir ini untuk kemudian menentukan secara internal 5 calon anggota KPU dan juga 7 calon anggota KPU dan 5 calon anggota Bawaslu untuk kemudian diupayakan dapat dibawa pada rapat paripurna pada Jumat 18 Februari 2022 nanti untuk kemudian dibawa kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik. Karena memang pihak Komisi 2 juga ini masih dikejar oleh waktu karena pemilu kita tahu akan berlangsung sebentar lagi pada 2024. Namun ada beberapa tahapan ataupun prosedur-prosedur yang akan diselesaikan, masih menunggu anggota atau komisioner KPU dan juga Bawaslu baru untuk kemudian diselesaikan seperti pembahasan tahapan penyelenggaraan pemilu, seperti pembahasan masa kampanye dan lain sebagainya, sehingga pihak Komisi 2 ini masih terus mengejar sehingga kemudian ini bisa selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Eliza? Ya, Said, sebelumnya DPR menyebut akan menerima masukan dari masyarakat. Lantas seperti apa masukan itu dan tentunya bagaimana DPR menindaklanjuti hal ini? Baik, Eliza, berkaitan dengan masukan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, sebelumnya memang Komisi 2 telah membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk kemudian memberikan masukan, pertanyaan dan juga
pesan kepada calon anggota KPU maupun Bawaslu yang mengikuti fit and proper test pada hari ini. Masyarakat diminta mengirimkan pesan melalui telepon, email, dan juga beberapa platform dari DPR lainnya, sehingga kemudian bisa ditindaklanjuti oleh Komisi 2. Berkaitan dengan bagaimana kemudian Komisi 2 menindaklanjuti daripada apa yang dikirimkan oleh masyarakat ini, kalau yang kami pantau tadi Eliza di dalam ruangan Komisi 2 saat fit and proper test berlangsung, memang beberapa peserta daripada Komisi 2 ataupun anggota Komisi 2 dari berbagai fraksi ini sudah mencoba mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang juga berasal dari masyarakat yang sudah dikirimkan sebelumnya, karena sebelumnya mereka mention masyarakat-masyarakat yang kemudian memberikan pertanyaan sebelumnya kepada Komisi 2, dan pertanyaan itu kemudian dijawab oleh peserta, baik itu dari calon anggota KPU ataupun calon anggota Bawaslu. Dan ini juga memang proses fit and proper test ini dapat disaksikan secara langsung juga oleh masyarakat, karena ini dilakukan secara terbuka dan juga dapat disaksikan langsung pada live streaming di YouTube Komisi 2 DPR RI, sehingga dipastikan bahwa apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari masyarakat ataupun publik secara luas ini dapat ditindaklanjuti oleh Komisi 2 dan juga didengarkan langsung bagaimana jawaban daripada calon anggota ini, dan bisa didengarkan langsung secara live streaming. Berkaitan dengan kriteria Eliza, tentu kita berharap dan juga publik berharap ada beberapa kriteria calon anggota yang saat ini mengikuti fit and proper test ini dapat memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, seperti misalnya berintegritas. Tentu kita berharap anggota KPU atau Bawaslu yang nanti terpilih ini terbebas dari persoalan hukum, tentu saja untuk yang berintegritas begitu. Dan juga kriteria lainnya adalah calon anggota KPU ataupun Bawaslu ini harus memiliki kecakapan ataupun kemampuan dari proses kepemiluan, baik secara konsep ataupun juga teknis. Dan tentu saja yang kemudian juga yang selanjutnya maksud saya adalah kriteria seperti inovatif dan juga kreatif. Dan diharapkan memang kalau yang kami lihat juga tadi di dalam proses fit and proper test berlangsung, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Komisi 2 kemudian berkaitan dengan inovasi dan kreativitas daripada calon anggota ini, karena memang kita akan menghadapi pilkada serentak dan juga pemilu yang dilakukan secara bersamaan untuk pertama kalinya pada 2024 nanti, sehingga memang dibutuhkan para anggota KPU ataupun Bawaslu yang memiliki jiwa ataupun kemampuan inovatif dan juga kreatif terutama dalam meminimalisir anggaran seperti itu, dan juga bagaimana untuk meminimalisir atau mengefisiensikan waktu yang tersedia ini. Selanjutnya juga tentu kriteria fisik dan juga mental yang kuat, karena kita tahu penyelenggaraan pilkada dan juga pemilu pada 2024 nanti apabila pandemi belum selesai, ini tentu akan menjadi catatan juga bahwa calon anggota KPU dan juga Bawaslu nanti harus memiliki fisik dan mental yang kuat agar tidak terjadi lagi kelalaian-kelalaian seperti yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Elisa, pada 2019 ada sekitar puluhan calon anggota KPU yang ada di daerah-daerah yang meninggal dunia karena kelelahan. Ini tentu dipastikan agar anggota KPU dan Bawaslu nanti memastikan seluruh anggota KPU ataupun Bawaslu baik yang di pusat ataupun daerah ini memiliki mental dan jiwa yang kuat agar proses pemilu ini dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian, Eliza. Baik, terima kasih Said untuk informasinya. Pemirsa, demikian Said Masyur dan Rangga Samudra melaporkan langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta.